Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Majid Abu Ghafur. Saya dari kelompok 6. Yang di sini saya akan membahas mengenai uji heterokedastisitas. Selain saya, nanti akan ada teman-teman saya, yaitu ada Johan Riji Purba dengan NIM 006, kemudian ada Aji Sikri Firdausi dengan NIM 074, kemudian ada juga Muhammad Arif dengan NIM 169. Untuk sementara ini saya kebagian menjelaskan di pengertian dan fungsi uji heterokedastisitas. Langsung saja kita mulai ke presentasinya. Ini anggota kelompok saya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, uji heterokedastisitas mungkin teman-teman akan lebih mengetahui kalau nanti kita udah masuk ke materinya. Semoga teman-teman bisa paham mengenai materi ini. Kita langsung saja ke materinya. Nah, ini uji heterokedastisitas. Sebelum ke ujinya, kita harus mengetahui apa sih itu heterokedastisitas. Nah, lawan dari heterokedastisitas ini adalah homokedastisitas. Heterokedastisitas ini adalah keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Nah, ini nanti juga bisa digunakan pada waktu skripsi. Nah, sedangkan uji heterokedastisitas itu adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Selanjutnya yaitu fungsi dari uji heterokedastisitas. Nah, fungsinya itu hanya untuk menilai apakah ada ketidaksamaan variabel dari residual periode pertama, periode awal atau pengamatan yang satu dengan periode pengamatan yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Sikri Firdausi, nomor NIM 7211419074. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai penyebab terjadinya heteroskedastisitas dan uji heteroskedastisitas menggunakan metode Range-Spearman. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan penyebab terjadinya heteroskedastisitas. Berikut terdapat beberapa penyebab terjadinya heteroskedastisitas. Antara lain adalah terdapat kesalahan input komponen atau nilai variabel dependen pada beberapa variabel independen, sehingga pada variabel independen yang berbeda memiliki komponen variabel dependen yang sama. Yang kedua, kasus terjadinya heteroskedastisitas terjadi secara alami pada variabel-variabel ekonomi. Nah, seperti pada kasus pada tabulasi data yang kami miliki, yaitu terdapat dua variabel ekonomi. Yang pertama, variabel pendapatan dan juga variabel pengeluaran. Lalu yang ketiga, terdapat pengaruh heteroskedastisitas pada data time series yang umumnya terjadi pada variabel-variabel ekonomi yang memiliki volatilitas, seperti inflasi, return saham, dan lain-lain. Yang keempat, adanya manipulasi data yang menyebabkan residual data memiliki varian yang sistematik. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Johan Riji Purba, NIM 72114006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai konsekuensi heterokedastisitas. Terdapat dua konsekuensi. Yang pertama itu ada penduga OLS yang diperoleh tetap memenuhi persyaratan tidak bias. Nah, OLS sendiri itu adalah Ordinary Least Square, yaitu suatu metode di mana menjelaskan independen yang merupakan variabel penjelas, dan variabel dependent yaitu variabel yang dijelaskan dalam suatu persamaan linear. OLS itu adalah merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan atau error dalam kuadrat. Selanjutnya itu yang kedua, ada varian yang diperoleh menjadi tidak efisien atau tidak minimum, artinya cenderung membesar sehingga tidak lagi merupakan variabel yang kecil. Kecenderungan semakin membesarnya variabel tersebut akan mengakibatkan uji hipotesis yang dilakukan juga tidak baik atau tidak valid.
Nah, pada uji T terhadap koefisien regresi, T hitung diduga terlalu rendah. Kesimpulannya semakin jelek jika sampel pengamatan semakin kecil jumlahnya. Nah, selanjutnya itu ada contoh heterokedastisitas. Yang pertama itu ada kesalahan orang yang baru belajar mengetik. Nah, semakin dia berlatih, kesalahan yang dia lakukan itu semakin sedikit. Kemudian yang kedua itu meningkatkan pendapatan. Keluarga yang berpendapatan tinggi secara rata-rata nabungnya juga tinggi, dan sebaliknya keluarga berpendapatan rendah. Tetapi variabilitas dalam tabungan ini juga lebih besar. Nah, contoh tersebut nanti akan kita implementasikan dalam praktek-praktek. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu solusi mengatasi jika terdapat gejala heteroskedastisitas. Yang pertama yaitu melakukan transformasi data ke bentuk lain seperti logaritma atau linear. Yang kedua yaitu mengganti metode pengujian heteroskedastisitas dengan metode lain. Yang ketiga, mengurangi jumlah data atau outlier data ekstrim. Yang keempat yaitu menambah atau mengganti data atau jumlah sampel. Nah, kemudian di sini ada contoh kasus uji heteroskedastisitas. Nah, data penelitian yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas ini adalah tentang pengaruh profesionalisme dan motivasi terhadap kinerja. Kemudian langkah yang pertama yaitu kita klik variable view dengan membuka SPSS, kemudian pada kolom name baris pertama tuliskan X1, kemudian baris kedua tuliskan X2, baris ketiga tulis Y. Selanjutnya pada bagian label untuk baris pertama tuliskan profesionalisme, baris kedua motivasi, dan baris ketiga kinerja. Lalu abaikan kolom yang lain. Selanjutnya itu klik data view. Jika sudah, selanjutnya klik data view. Lalu masukkan data penelitian sesuai dengan nama variabel yang ada pada tampilan data view tersebut. Kemudian klik menu analyze, regression, kemudian klik linear. Nah, maka keluar kotak dialog linear regression. Selanjutnya masukkan variabel profesionalisme dan motivasi ke kotak independen dan masuk variabel kinerja ke kotak dependent dengan cara klik tanda panah, kemudian pada bagian method pilih enter, setelah itu klik plots. Muncul kotak dialog linear regression plots. Nah, masukkan YPRRD pada kotak X dan SRSED pada kotak Y, lalu klik continue. Tekan OK, maka akan muncul tampilan seperti di kanan ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung praktek uji heteroskedastisitas dengan uji Glaser. Sebelumnya kita harus mempersiapkan, yang pertama ada membuat persamaan regresi, yang kedua mencari nilai prediksi, yang ketiga mencari nilai residualnya, yang keempat memutlakkan nilai residualnya, yang kelima meregresikan variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya, yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Oke, yang pertama yaitu kita buka SPSS, kemudian kita masukkan data X1, X2, dan Y. Nah, setelah kita masukkan data, kemudian kita klik Analyze, lalu pilih menu Regression, kemudian pilih menu Linear. Nah, selanjutnya kita klik pengeluaran atau Z ke Dependent. Setelah itu kita klik pendapatan dan anggota keluarga atau X1 dan X2 ke Independent. Lalu klik Save. Nah, kemudian kita aktifkan Unstandarized yang di atas itu di kolom residual. Nah, setelah itu kita klik Continue. Kemudian kita OK. Lalu kita kembali lagi ke data view seperti di awal tadi. Kemudian kita klik Transform, lalu kita klik Compute Variable, maka akan muncul seperti ini. Kita masukkan APS di kolom Target Variable. Nah, setelah itu kita klik Alt di menu Function Group. Kemudian kita pilih APS di Function and Special Variable dan kita pindahkan ke Numeric Expression. Nah, setelah itu akan muncul kata APS ya di kolom Numeric Expression. Kemudian kita klik Unstandarized itu ya yang paling bawah, kemudian kita Numeric Expression kan. Setelah itu klik OK, kemudian kita kembali lagi ke data view.
Kemudian kita masuk lagi ke menu analysis, kemudian kita klik regression, kita klik linear, lalu kita akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita reset terlebih dahulu, maka tampilan akan seperti pada layar. Nah, selanjutnya kita klik ABS, lalu kita dependentkan, kemudian kita pilih X2, kita independentkan. Nah, setelah itu klik OK. Maka akan muncul output seperti ini, lalu kita klik koefisien. Nah, seperti inilah teman-teman hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji Glaser. Selanjutnya kita bisa menarik kesimpulan. Kita bisa klik kanan, kemudian kita cut atau copy. Nah, dari uji heteroskedastisitas tadi dengan uji Glaser, dapat diketahui bahwa semua variabel bebas tidak signifikan terhadap nilai mutlak residualnya, sehingga dapat disimpulkan model regresi terbebas dari heteroskedastisitas. Ya, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Renz-Spearman. Nah, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Renz-Spearman dilakukan dengan mengkorelasikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya menggunakan korelasi Renz-Spearman. Apabila terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas, akan mengakibatkan sebuah keraguan, atau dengan kata lain ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi. Lalu model regresi yang baik adalah tidak terjadi atau tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam melakukan uji Renz-Spearman. Terdapat 4 langkah-langkah. Yang pertama, membuat persamaan regresi. Yang kedua, mencari nilai residualnya. Yang ketiga, mengkorelasi variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya dengan analisis korelasi Renz-Spearman. Lalu yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, sebelum lanjut mengenai cara uji heteroskedastisitas menggunakan metode Renz-Spearman, ini adalah contoh tabulasi data penelitian yang akan kami gunakan, di mana terdapat 3 variabel. Yang pertama, pendapatan sebagai variabel X1, anggota keluarga sebagai X2, dan pengeluaran sebagai Y. Langkah penggunaan SPSS. Langkah pertama yaitu buka terlebih dahulu software SPSS. Setelah itu, klik pada menu variable view. Setelah diklik, kemudian pada kolom name, isilah dengan variabel yang akan digunakan. Nah, dalam kasus ini kami menggunakan 2 variabel independen, sehingga pada kolom name diisi dengan X1, X2, dan Y. Selanjutnya pada kolom label, isilah kolom tersebut sesuai dengan nama variabel yang digunakan. Nah, tadi sudah dijelaskan, yaitu pendapatan sebagai X1, anggota keluarga sebagai X2, dan pengeluaran sebagai Y. Langkah kedua yaitu klik pada menu data view. Kemudian masukkan nilai yang ada pada tabulasi data sebelumnya yang telah direkap melalui Excel. Bisa langsung copy paste agar lebih cepat dalam memasukkan data sesuai dengan variabelnya masing-masing. Nah, bisa dilihat di gambar, X1 nilainya sendiri, X2 dan Y juga sendiri sesuai dengan tabulasi data yang ada pada Excel. Lalu langkah ketiga yaitu untuk mencari nilai residual. Untuk mencari nilai residual, pertama klik pada menu Analyze. Lalu kemudian pilih Regression. Kemudian pilih Linear. Nah, setelah diklik, maka akan diarahkan menuju menu Linear Regression. Langkah selanjutnya adalah masukkan variabel pendapatan X1 dan anggota keluarga X2 pada kolom independen. Sedangkan untuk pengeluaran atau Y, masukkan pada kolom dependen. Setelah dimasukkan semuanya, lalu klik Save. Setelah mengklik Save, maka akan diarahkan pada menu Linear Regression Save. Selanjutnya, berilah tanda centang pada bagian Unstandarized dan biarkan kolom yang lain atau biarkan default, lalu klik Continue dan klik OK. Nah, setelah mengklik OK, maka pada menu Data View akan muncul variabel baru yang bernama
res 1. Nah, bisa dilihat muncul variabel di sebelah Y yaitu res 1. Langkah selanjutnya, untuk mengkorelasi variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya, langkah pertama, klik pada menu Analyze, lalu pilih Correlate. Kemudian, klik Bivariate. Setelah diklik, maka akan diarahkan pada menu Bivariate Correlation. Setelah itu, masukkan variabel pendapatan X1, anggota keluarga X2, dan unstandardized residual ke kolom variabel. Beri tanda centang pada kolom Spearman dan biarkan yang lain kosong. Kemudian setelah itu klik OK. Nah, setelah langkah-langkah tadi selesai, maka akan muncul hasil akhir atau output dari SPSS mengenai uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode rank Spearman. Nah, bisa dilihat di sini ada signifikansi to tail yang nilainya 0,873 untuk variabel pendapatan, dan untuk variabel anggota keluarga terdapat nilai 0,830. Nah, sebelum kita menarik kesimpulan, ada dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dalam metode Spearman. Yang pertama, jika nilai signifikansinya atau sig to tail lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas. Yang kedua, jika nilai signifikansi atau sig to tail kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat adanya gejala heteroskedastisitas. Nah, langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, setelah kita mengetahui dasar penarikan kesimpulan pada metode rank Spearman, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil output SPSS tadi, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atau sig to tail variabel pendapatan S1 adalah sebesar 0,873 dan variabel anggota keluarga X2 sebesar 0,830. Kedua variabel independen tersebut adalah lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kembali lagi dengan saya. Kita langsung saja ke materi prakteknya. Setelah kalian udah materi praktek metode-metode yang sebelumnya, kita langsung saja ke metode yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode pola gambar scatter plots. Nah, bagaimana sih nanti ujinya? Tenang, uji untuk metode pola gambar scatter plot ini sangat mudah, teman-teman bisa melakukannya sendiri. Yang penting nanti datanya sudah kita dapatkan, sudah kita kumpulkan. Nah, kita tinggal masukkan saja. Nah, step yang pertama yaitu kita memasukkan data. Masukkan data dengan klik file, kemudian file yang udah kita kumpulkan tadi kita masukkan ke sini. Ini datanya akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya step yang kedua yaitu kita klik analyze. Klik analyze, kemudian klik regression, kemudian klik lagi linear. Nah, setelah kita klik linear itu nanti akan muncul model seperti ini. Nah, ini model linear regression tadi ya. Nah, untuk dependent kita masukkan yang pengeluaran per juta per tahun, pengeluaran itu. Kemudian untuk independent kita masukkan pendapatan dan anggota keluarga. Jadi untuk dependent ingat yang pengeluaran yang bagian Y, kemudian yang independence itu pendapatan dan anggota keluarga. Nah, setelah kita masukkan ini, nanti kita klik plots. Step keempat yaitu tinggal kita klik yang Y, kita masukkan as receipt, kemudian yang X kita masukkan Z pred. Nah, setelah itu klik continue.
Nah, step yang kelima yaitu setelah klik continue, nanti akan keluar seperti ini tampilannya. Nah, klik OK. Setelah klik OK, nanti seketika tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Step 6 ini, nah, nanti kalian tinggal pilih klik as receipt by zrad scatter plot. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalian bisa arahkan ke bawah. Kemudian nah, muncul seperti ini. Nanti kalian bisa copy ini juga, atau dibiarkan seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, ini datanya seperti ini. Nah, ini lebih jelasnya. Tadi ada link copy-nya tadi. Nah, ini lebih jelasnya datanya. Nah, hasilnya bagaimana? Ini dia hasilnya. Jadi kesimpulan dari hasilnya itu, jika titik-titik pada gambar scatter plot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka mode regresi terbebas dari heterokedastisitas. Sangat mudah ya teman-teman. Jadi jika gambarnya ini menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, kan ini tidak membentuk pola. Jadi data yang kita input tadi adalah terbebas dari heterokedastisitas. Seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya nanti akan ada uji pak. Uji pak atau apa ya? Uji pak, ya benar. Nanti ada uji pak, akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi apa itu uji park. Uji park dilakukan dengan cara melakukan pemangkatan terhadap residual lalu di logaritma natural atau di ln-kan. Kemudian dilakukan regresi terhadap variabel bebasnya atau independen. Selanjutnya itu ada kriteria uji park. Supaya memenuhi terjadinya heterokedastisitas, ada 3 cara yang harus terpenuhi. Pertama itu nilai signifikan harus lebih kecil 0,05, semisal yang ditetapkan itu terhadap 5%. Selanjutnya yang kedua itu T hitung harus lebih besar dari T tabel atau nilainya bakalan positif. Selanjutnya yang ketiga, negatif T hitung harus lebih kecil dari negatif T tabel. Nilainya itu nanti akan negatif. Selanjutnya jika tidak terjadinya heteroskedastisitas, ini sebenarnya kebalikan dari terjadinya, di mana persyaratan pertama nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Yang kedua, T hitung lebih kecil dari T tabel atau nilainya bakalan positif. Nah, dan yang ketiga, negatif T hitung lebih besar dari negatif T tabel atau nilai negatif. Baiklah, nanti kita akan mempraktekkan ke dalam SPSS. Hai teman-teman, di sini saya akan menguji uji park terhadap SPSS. Ini adalah tampilan dari SPSS. Ada varian 1, 2, 3. Ini adalah jumlah data sampel. Kami sudah memiliki data, yaitu pengaruh pendapatan dan anggota keluarga terhadap pengeluaran. Ada sekitar 30 data atau sampel. Nah, ini kita copy paste, tinggal pindahkan ke SPSS. Selanjutnya kita rubah terlebih dahulu varian ini dengan cara mengarahkan kursor ke variabel view. Ini kita ganti dengan variabel x1, kemudian x2, y. Pada label kita beri nama pendapatan, anggota keluarga, selanjutnya pengeluaran. Setelah sudah diganti, kita arahkan kursor lagi ke data view. Nah, sudah tersedia X1, X2, dan Y. Kemudian data ini, langkah pertama itu kita regresikan untuk mencari residualnya.
Nah, kita arahkan kursor ke analyze, kemudian cari regresi dan linear. Selanjutnya di sini ada dependent dan independent. Pengeluaran ini atau variable Y kita masukkan ke dependent. Selanjutnya variabel pendapatan dan anggota keluarga kita masukkan independent. Nah, maksud dari ini semua tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya ini nggak usah kita rubah, langsung ke save. Nah, ke save sendiri nilai unstandarized-nya itu kita checklist. Selanjutnya kita continue, langsung kita oke kan. Nah, ini kita hiraukan terlebih dahulu. Sudah terdapat nilai residualnya. Langkah kedua itu kita ingin mengkuadratkan nilai residual, yaitu dengan mengarahkan kursor ke transform, terus klik compute variable. Selanjutnya kita bisa beri nama dengan U2. Masukkan yang ini yang sudah tadi diresidualkan, terus kali 2 karena kan kita akan mengkuadratkan. Setelah udah dikali langsung oke saja. Nah, ini kita hiraukan lagi. Sudah terdapat pengkuadratan nilai residual. Selanjutnya itu kita ln kan atau logaritma. Masih sama ke transform, kemudian compute variable. Selanjutnya yang pertama itu pendapatan. Nah, ini kita hapus dulu. Kita beri nama ln pendapatan. Selanjutnya pergi ke function group, pilih all, cari yang namanya logaritma atau kode ln. Setelah itu kita tarik ke atas, masukkan pendapatan atau variabel x1, kemudian oke. Nah, ini kita hiraukan terlebih lagi. Selanjutnya kita menglogaritmakan variabel x2. Masih sama transfer compute variable, kemudian ganti namanya dengan anggota saja. Masih sama all, cari ln, kemudian masukkan anggota, lalu tekan OK. Nah, hiraukan lagi. Selanjutnya yang terakhir itu kita mengelogaritmakan nilai residual yang sudah dikuadratkan atau U2. Masih sama langkahnya, U2 kemudian dimasukkan ke dalam untuk dilogaritmakan. Selanjutnya tekan OK. Nah, ini diminimize dulu. Selanjutnya kita sudah mendapatkan nilai ln pendapatan atau ln x1, ln x2 dan ln residual yang dikuadratkan. Langkah terakhir kita harus meregresikan yang sudah dilogaritmakan dengan mengarahkan kursor ke analyze dan cari regresi, kemudian linear. Selanjutnya ini kita bisa hapus. Ini juga. Nah, sekarang dependent sekarang sudah berubah menjadi residual yang dikuadratkan. Nah, kita masukkan. Kemudian independent sendiri ada logaritma pendapatan dan anggota. Nah, ini kita masukkan ke dalam independent. Selanjutnya kita langsung tekan OK saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai regresi.
Nah, nanti kita akan menarik kesimpulan. Nah, kita pergi ke arah namanya koefisien. Nah, inilah yang akan kita analisis. Nilai-nilai tersebut kita sesuaikan dengan kriteria dan akan mendapat kesimpulan. Nah, saya sudah memindahkan nilai koefisien ini ke dalam PPT. Nah, ini hasil yang telah kita praktekkan tadi. Berdasarkan uji PAR, nilai signifikan variabel NN pendapatan terhadap ln U2 atau residual yang dikuadratkan dan dilogaritma sebesar 0,112 lebih besar dari 0,05. Sedangkan nilai signifikan variabel ln anggota keluarga terhadap ln underscore U2 sebesar 0,968 lebih besar daripada 0,05. Disimpulkan bahwa berdasarkan output uji PAR di atas dapat diketahui bahwa pada model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai uji PAR. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.